Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Baik adik-adik, mungkin bisa di on-kan dulu ya kameranya. Oke, silakan bisa dinyalakan dulu kameranya dan terlihat Anda ini sedang duduk apa sedang rebahan ya. Oke, baik. Saya akan share screen ya. Ada ujiannya kapan adik-adik? Besok Sabtu. Besok Sabtu. Oke, baik. Setelah saya masih ada kuliah-kuliah lain apa enggak? Setelah ini selesai, hanya satu kuliah pakar. Panel, tinggal panel. Atau masih ada kuliah pakar juga? Masih ya? Oke, baik. Slide-nya sudah terlihat ya. Jadi kita akan mendiskusikan mengenai obat anti kanker ya. Dan karena untuk treatment kanker ini ada banyak modalitas ya. Nah, nanti yang banyak kita bahas adalah lebih ke kemoterapi ya. Jadi yang terapi menggunakan bahan-bahan kimia ya. Itu. Nah, untuk referensi ya, jadi nanti hal-hal yang mungkin kurang jelas atau hanya sekilas ya saya singgung di dalam kuliah atau di dalam slide, nanti bisa dirujuk kembali ya di buku Katsu ya. Kemudian juga bisa ini buku yang saya sarankan untuk mempermudah Anda belajar adalah di Medical Pharmacology at a Glance ya, nanti bisa dilihat. Baik, terkait dengan kanker ini tentunya sudah dibahas di kuliah-kuliah yang lain ya. Jadi neoplasma itu apa ya, merupakan pertumbuhan yang abnormal gitu. Kemudian tidak ada mekanisme untuk menyetop pertumbuhan dan reproduksinya gitu. Dan kemudian kalau mestinya sel normal itu punya kemampuan untuk apoptosis ya, kematian sel terprogram ya. Kalau di sel kanker ini tidak ada gitu. Nah, kemudian ada benign, ada malignan, tentunya ini sudah dibahas di kuliah yang lainnya. Kemudian juga kita juga adik-adik tentunya juga sudah mempelajari bahwa kanker itu tidak disebabkan oleh satu penyebab saja, ya, jadi multikausal. Kemudian juga tidak tiba-tiba, ya, tidak ada terkena satu penyebab kemudian langsung jadi kanker, tidak, ya. Jadi merupakan multi stage, gitu, ya. Kemudian karakteristiknya adalah tadi sudah kita bahas ya, ada pertumbuhan yang tidak terkontrol ya. Kemudian bisa menyebar ya, terutama tadi yang malignan ya. Nah, kemudian untuk karakteristik ini di berbagai versi gitu disebutkan atau digambarkan sebagai hallmark ya, karakteristik itu yang menggambarkan penyebabnya bermacam-macam dan perkembangannya itu multi stage ya, tidak tiba-tiba. Nah, jadi karakteristik sel kanker itu diferensiasinya itu hampir tidak ada ya, tidak ada diferensiasi seperti halnya kalau sel normal itu tentunya dari stem cell kemudian akan berdiferensiasi ya, kemudian membentuk jaringan dan mempunyai fungsi tertentu. Itulah kalau sel kanker ini kemampuan diferensiasinya itu hampir tidak ada. Nah, sehingga nanti fungsi yang ditunjukkan tidak relevan lagi dengan fungsi dari sel yang normal. Kemudian biasanya ada keabnormalan ya dari intinya ya, mungkin membesar, kemudian mungkin bisa jadi ya jumlah kromosomnya yang berbeda. Nah, kemudian juga tentunya sudah didiskusikan bahwa kemampuan membelah dari sel kanker ini tidak terbatas ya. Ini terkait dengan telomerase ya. Nah, kemudian membentuk massa tumor ya. Biasanya massa tumor ini yang menyebabkan
masalah ya pada kanker yang benign ya, yang kanker jinak ini tetap ada potensi menimbulkan masalah karena membentuk massa tumor ya yang semakin besar tentunya bisa mendesak jaringan di sekitarnya. Kemudian tadi kemampuan membelahnya itu tidak terbatas ya karena dia mampu membelah bahkan tanpa growth factor ya, seperti halnya sel normal itu dia tentunya akan membelah jika ada sinyal ya, termasuk diantaranya adalah adanya growth factor. Kemudian tadi multistage ya, tidak tiba-tiba dari penyebab kemudian menjadi sel kanker ya, tetapi tentunya akan pelan-pelan ya sampai kemudian ada defect yang diturunkan ke sel hasil pembelahnya ya, lama-lama kemudian nanti akan menjadi kanker. Nah kemudian juga ini terutama pada malignan ya, kanker ganas itu biasanya ada kemampuan angiogenesis ya, membentuk sel darah baru dan metastasis ya, jadi bisa menyebar ya, kemudian membentuk klon ya, kanker baru di tempat yang lain ya, yang didukung dengan pembuluh darah untuk memastikan pasokan nutrisinya. Nah, ini digambarkan dengan versi yang lain ya. Dengan versi yang lain adalah di situ digambarkan bahwa sel kanker itu mampu mencukupi ya, mau mencukupi sendiri sinyal pertumbuhannya. Ya, jadi tanpa ada growth factor, dia sudah meng-on-kan gitu sinyal untuk pertumbuhan atau untuk pembelahan. Ya, contoh mekanismenya itu di adanya haras onkokin ya, yang harasnya ini diaktifasi ya, yang mestinya dia itu akan sebagai sinyal apakah selnya berhenti membelah atau kemudian aktif membelah ya, tapi ini selalu diaktifasi, jadi tombolnya selalu on ya, sehingga selalu membelah. Kemudian yang kedua adalah tidak sensitif terhadap sinyal anti pertumbuhannya. Itu jadi kebalikan dari tadi mencukupi sinyal untuk pertumbuhan, dan juga dia bisa pura-pura tidak tahu gitu ya, insensitif terhadap adanya sinyal untuk berhenti tumbuh atau berhenti membelah. Nah, contohnya misalnya di retinoblastoma ini tidak ada supresornya, ya. Tidak ada supresor untuk retinoblastoma. Nah, kemudian bisa menghindari apoptosis, ya. Tentunya sudah tidak bingung lagi ya apoptosis itu apa. Nah, ini sel kanker ini bisa menghindar. Ya, contohnya adalah dengan memproduksi IGF survival factor gitu. Jadi dia tetap survive gitu ya dari mematikan dirinya sendiri. Kemudian potensial replikasinya juga tidak terbatas ya, karena telomerasenya selalu turn on gitu ya, selalu aktif ya, selalu siap membelah. Kemudian juga bisa mencukupi angiogenesis ya, membentuk pembuluh darah baru ya, dengan memproduksi VEGF inducer. Ya. Nah, kemudian juga bisa menginvasi jaringan. Ya, ini bedanya malignan dengan benign ya. Terutama pada malignan ini dia punya kemampuan untuk menginvasi. Kalau benign hanya mendesak ya, mendesak karena batasnya itu masih jelas, dia tidak invasi jaringan di sekitarnya. Tapi kalau malignan ini nanti punya kemampuan untuk invasi jaringan atau menyerang ya, masuk ke jaringan di sekitarnya, dan juga bisa metastasis ya, karena dia bisa menginaktifkan kadherin itu ya. Nah, kemudian tadi gambaran dari multistage ini yang di bawah ini ya. Jadi cancer itu multistage,
tidak hanya sekedar satu macam penyebab udah langsung jadi cancer, ya, tapi biasanya ciri-ciri ini nanti akan tumbuh ya, atau akan terjadi, akan nampak gitu fenotipnya ya. Kemudian kalau ciri-ciri ini semuanya itu sudah terjadi, tidak tergantung urutannya ya, tapi kalau sekumpulan tanda-tanda ini itu sudah ada semua, maka sel itu akan menjadi kanker. Itu ya. Itu sehingga tentunya adik-adik juga tahu bahwa walaupun genetiknya ada kanker, kemudian kalau gaya hidup ya atau lifestyle-nya itu ternyata menghambat atau tidak memunculkan ya faktor-faktor penanda kanker ini yang lainnya, ya bisa jadi kankernya tidak muncul ya. Tapi kalau kemudian ada genetik, kemudian lifestyle-nya juga tidak diperhatikan ya, kemudian juga mungkin ada paparan dari lingkungan ya, itu bisa kemudian muncul. Nah, tadi kita sudah tahu ya ada antara benign dan malignan itu adanya gangguan pada inang ya, pada hospes atau pada penderita itu, karena bisa akibat desakan ya, bisa juga karena invasi jaringan ya, juga adanya gangguan sistemik lain ya akibat akibat sekunder pertumbuhan sel kanker ini. Nah, kemudian untuk treatmentnya, ya, treatmentnya ini nanti yang banyak kita pelajari dari banyak treatment ini, ya, tentunya adalah yang kita pelajari di farmakologi adalah yang terkait kemoterapi. Ya. Tapi ada treatment yang lain, ya, jadi modalitas atau apa-apa yang digunakan untuk treatment kanker itu sebenarnya ada pembedahan ya tentunya untuk mengambil jaringan ya, jaringan kanker ya, terutama ini kalau benign gitu atau malignan tapi masih tahap awal gitu ya, masih stage-nya masih dini. Nah, itu pembedahan ini biasanya akan dipertimbangkan ya. Kemudian ada radioterapi. Nah, radioterapi ini juga termasuk treatment untuk kanker, ya, tapi tidak kita bicarakan di kemoterapi ya. Nah, kemudian kemoterapi. Nah, nanti kita lihat apakah treatment ini itu hanya salah satu atau kadang kombinasi ya dari beberapa modalitas standar ini. Ya. Kemudian juga ada terapi hormon, ini nanti juga termasuk kita singgung ya di kemoterapi ya, dan imunoterapi ya. Tuh, jadi ada beberapa ini. Nah, untuk kemoterapi ya, kemoterapi ini indikasi secara umumnya. Jadi tadi kalau masing-masing punya indikasi ya dari modalitas tadi itu pembedahan itu untuk yang bagaimana ya, kemudian radioterapi itu untuk kasus yang seperti apa gitu. Nah, ini kita bicarakan yang kemoterapi. Nah, kemoterapi ini indikasi umumnya adalah untuk kanker darah dan jaringan limfoid. Tuh. Nah, kemudian biasanya adalah untuk tumor padat ya. Ini menjadi modalitas utama ya terutama pada kanker yang terdeteksi ada metastasis gitu. Nah, ini harus berarti kalau ada metastasis ini merupakan modalitas utamanya adalah kemoterapi gitu. Tapi kemoterapi ini juga bisa menjadi terapi adjuvan ya setelah pembedahan. Ya, jadi pembedahan mengambil jaringan kankernya. Nah, ini adjuvannya adalah atau tambahnya adalah diberikan kemoterapi. Ini terutama adalah jika masih ada kemungkinan ada metastasis ya, mungkin secara mikroskopik ini diketahui oh ini ada sel
sel yaitu atau sisa sel atau mungkin ada potensi untuk metastasis, nah ini perlu diberikan adjuvan kemoterapi. Nah kemudian untuk kemoterapi ya, kemoterapi itu sering kali atau hampir selalu kemoterapi kanker ya, ini hampir selalu hasil itu akan diperoleh lebih baik jika dalam terapi kombinasi. Ya, jadi kemoterapi itu nanti ada berbagai macam, nanti kita diskusikan ya. Ada berbagai macam. Nah, yang hasil yang baik itu kalau dicapai dengan kombinasi tidak hanya satu macam kemoterapi. Nah, kemoterapi ini keuntungannya ya, keuntungan dari kemoterapi karena dia diberikan secara sistemik ya. Beda dengan pembedahan ya. Pembedahan itu berarti kan lokal ya. Diambil jaringannya. Kemudian radioterapi itu juga lokal ya, terlokalisir ya, tidak sistemik. Nah, kalau kemoterapi ini keuntungannya adalah karena diberikan secara sistemik, maka dapat menjangkau ya, sel kanker atau sel ganas tadi atau tumor ya di seluruh tubuh gitu ya. Nah kemudian untuk kanker, untuk leukemia, limfoma, kemudian kanker testis ini diberikan kemoterapi ini dan bisa efektif ya dengan kombinasi. Nah, ada keuntungannya ya kemoterapi ini dibandingkan tadi ya pembedahan, radioterapi ya. Tapi tentunya juga ada keterbatasan ya, terkait juga dengan keuntungannya ya. Tadi keuntungannya itu bisa diberikan secara sistemik, maka keterbatasannya juga terkait dengan itu ya. Karena diberikan secara sistemik, di mana berarti dia akan bisa menjangkau seluruh tubuh ya, di mana seluruh di tubuh kita itu ya, di tubuh itu tentunya tidak hanya ada sel kanker ya, ada juga sel normal. Apalagi sel normal itu juga tingkat pertumbuhannya berbeda-beda. Nah, sel normal ada juga yang membelahnya cepat ya, seperti halnya kalau sel kanker membelah sangat cepat ya. Tapi sel normal juga ada yang membelah cepat. Nah, contohnya misalnya pada sumsum tulang. Keamanan. Halo ya, ada yang suaranya bocor, Dek. Haidar Zawan ya. Nah, kemoterapi karena digunakan secara sistemik dan bisa mencapai seluruh tubuh, di mana di seluruh tubuh itu ada sel normal ya, maka keterbatasannya adalah kemoterapi ini juga bisa merusak sel normal gitu ya, terutama yang membelah cepat tadi. Karena nanti kemoterapi itu ada istilahnya adalah yang selektivitas yang relatif ya, dia akan lebih banyak mengenai sel kanker karena biasanya bekerjanya kemoterapi itu adalah di fase-fase pembelahan sel gitu. Sehingga karena sel kanker itu membelah cepat, maka kemoterapi ini akan banyak selektif ya mengenai sel kanker tersebut. Ada tapinya karena ini selektivitasnya relatif ya. Maka dia juga akan terkena sel normal, terutama sel normal yang membelah dengan cepat. Nah, contohnya pada sumsum tulang ini, ya. Sehingga nanti menjadi efek samping atau dampak dari kemoterapi ini adalah umum bahwa akan terjadi anemia, leukopenia, trombositopenia, ya, karena sumsum tulangnya ini juga akan terkena dampak. Nah, kemudian efek samping yang lain ini ada diare, mual muntah. Ini karena nanti termasuk sel epitel ya, epitel gastrointestinal juga. Itu juga merupakan sel yang membelah cukup cepat. Nah, sehingga akan terdampak kemoterapi, sehingga gejalanya adalah
ada diare, mual muntah. Dan juga alopecia. Ya, alopecia itu juga merupakan dampak dari kemoterapi karena folikel rambut itu juga termasuk sel yang kecepatan membelahnya itu cukup tinggi. Ya, jadi ini terkena dampak dari kemoterapi. Nah, berikutnya yang terapi hormon. Ya, terapi hormon ini walaupun ya ada yang mengkategorikan sebagai kemoterapi juga ya, tetapi ya, karena menggunakan hormon ya, ini bisa disebut sebagai terapi hormon. Nah, contohnya adalah diberikan antiestrogen ya, sebagai terapi hormon pada kanker payudara yang ekspresi estrogen reseptornya itu positif, gitu. Ya, jadi terapi hormon ini nanti tidak bisa diberikan untuk semua kasus, untuk semua pasien, ya. Tapi ini termasuk terapi yang individual, gitu. Ya, terapi yang tidak cocok untuk semua. Jadi kalau akan diberikan terapi hormon ini ya pada kanker, contohnya misalnya kanker payudara ini harus dicek dulu apakah ekspresi ER-nya, estrogen reseptornya itu positif apa tidak. Nah, kalau positif ada reseptornya, baru bisa diberikan antiestrogen ini, gitu ya. Kemudian bisa juga selain antiestrogen ada dengan diberikan blokade androgen. Nah, blokade androgen ini efektif pada atau bisa diberikan ya pada kanker prostat, nah, pada laki-laki. Nah, kemudian bisa juga diberikan tiroksin ya untuk menekan TSH ya pada kanker tiroid. Nah, keuntungan dari terapi hormon ini efek sampingnya relatif lebih ringan dibandingkan kemoterapi yang standar, ya. Itu karena dia tidak mematikan sel kanker dan sel normal yang membelah cepat ya, tapi dia bekerja dengan ini tadi, ya, menghambat reseptor-reseptor tertentu. Nah, tapi ada keterbatasannya, ya. Tidak bisa digunakan untuk semua, ya. Jadi harus pada pasien yang memang reseptornya itu positif. Nah, berikutnya tadi kita sudah bahas ada kemoterapi, ya, hormon terapi, dan berikutnya adalah imunoterapi. Nah, imunoterapi ini yang sering disebut sebagai anti kanker yang molekuler, ya, yang targeted gitu. Jadi dia akan mentarget protein tertentu ya di sel kanker yang hanya dipunyai oleh sel kanker gitu. Jadi dia akan bekerjanya targetnya akan spesifik ya Pak, hanya pada sel kanker yang mengekspresikan protein tertentu ya yang berbeda dari protein sel normal itu. Nah, jadi itu disebut sebagai imunoterapi. Yang digunakan adalah antibodi monoklonal. Ya, tentunya sudah paham semua ya, antibodi monoklonal ya, bagaimana memperolehnya, ya, kemudian bagaimana sifatnya, gitu. Nah, karena dia antibodi berarti dia akan mengenali target spesifik dari antigennya. Ya, antigennya ini adalah protein spesifik yang hanya ada pada sel kanker, gitu. Nah, sehingga nanti penggunaan imunoterapi ini bisa bersifat targeted ya terhadap antigen tertentu sehingga tidak berdampak pada sel normal. Nah, tapi imunoterapi ini masih tergolong terapi baru dan kemudian tentunya tahu ya membuat antibodi itu tidak mudah, apalagi antibodi monoklonal misalnya.
kemudian harus dipurifikasi, ya dapatnya hanya sedikit, kemudian nanti yang diperlukan banyak misalnya, dan tentunya harganya cukup mahal. Nah, kemudian ada treatment yang lain, ada transplantasi sumsum tulang. Nah, ini sudah juga bukan pembahasan di dalam farmakologi ya, karena bukan menggunakan suatu bahan kimia. Oke. Nah, kemudian ini merupakan prinsip dasar, tadi sudah kita singgung ya di awal tadi, nah, bahwa kemoterapi itu akan berhasil dengan baik biasanya ya, atau hampir selalu adalah menggunakan kombinasi. Ya, jadi nanti kita akan pelajari ada beberapa macam ya, ada beberapa golongan atau kelas dari kemoterapi ya. Nah, itu biasanya akan digunakan secara kombinasi gitu, tidak hanya tunggal ya. Nah, mengapa gitu dilakukan terapi kombinasi? Nah, tentunya adik-adik sudah pernah ya, kita sudah pernah dikenalkan di dalam prinsip farmakologi prinsip atau pertimbangan di dalam pemberian terapi kombinasi ya. Ini juga berlaku di dalam prinsip terapi kombinasi pada kemoterapi. Yang pertama adalah untuk mengatasi resistensi obat. Nah, ini juga pada kemoterapi infeksi ya, misalnya antibiotik misalnya. Ya, diberikan kombinasi itu juga sama prinsipnya dengan anti kanker atau kemoterapi ini ya, kemoterapi anti kanker adalah mengatasi resistensi obat. Nah, karena nanti atau Anda tentunya sudah mempelajari ya bahwa sel kanker itu punya kemampuan mengembangkan kemampuan dirinya untuk bertahan dari dari hambatan-hambatan atau dari termasuk ya kemoterapi ini ya. Dia akan bisa bertahan, kemudian mengembangkan dirinya, membentuk mutasi genetik, sehingga dari hasil mutasi tadi itu akan terbentuk fenotip yang resisten terhadap kemoterapi yang diberikan. Gitu. Nah, jadi kalau hanya diberikan kemoterapi tunggal saja, ya mungkin si sel kanker ini akan mengembangkan dirinya, kemudian resisten terhadap kemoterapi yang diberikan tadi, ya tentunya kemudian kemoterapinya tidak akan berhasil, gitu. Nah, tapi kalau diberikan kombinasi, sementara prinsip kombinasi ya, yang tentunya ini adik-adik sudah paham ya, bahwa prinsip kombinasi itu, atau mungkin saya tanyakan dulu deh, prinsip kombinasi itu menggunakan beberapa kombinasi yang mempunyai titik tangkap atau mekanisme yang sama atau yang berbeda. Mungkin bisa direspon dulu adik-adik sambil saya ngecek ya. Ini dari 200 peserta ini pada green apa enggak gitu ya. Oke, silakan. Bisa direspon adik-adik. Nah kan, nggak ada yang jawab tuh. Ini berarti nanti share nggak ya absensinya gitu. Nah, kalau nggak ada yang respon kan berarti nggak ada yang datang ya. Jadi nggak usah absen aja ya. Nah, silakan adik-adik. Tak panggil loh ya kalau nggak ada yang menjawab. Ini kok ada pakai background maksilaris ini apa dek? Untuk virtual kelasnya? Iya dokter, itu virtual. Ya oke, sekalian dijawab deh. Coba sekalian dijawab tadi pertanyaan saya. Silakan.
tapi kayaknya kencang. Suaranya kok menggema ya. Coba bisa diulangi Alif Maya. Tadi pertanyaannya, mohon maaf apa ya dokter? Kenapa? Oh, pertanyaannya. Saya lupa. Loh, iya. Lo tadi kemana? Itu ya. Lagi salah dokter. Jadi kombinasi prinsip kombinasi secara umum, kombinasi obat itu digunakan yang obat-obat yang dikombinasikan itu mempunyai titik tangkap atau mekanisme yang sama atau berbeda. Yang sinergis dokter. Ya, Sinergis. sinergis itu gimana maksudnya? Maksudnya sinergis? Mekanismenya searah. Mekanismenya searah. Pertanyaannya bukan searah apa tidak. Pertanyaannya adalah mekanismenya sama apa enggak. Untuk kerjanya tuh beda, mekanismenya beda, cuman tujuannya tuh sama. Oke, ya berarti kalau Anda pendekkan jawaban Anda, mekanismenya sama atau beda? Beda. Beda ya. Oke. Ya, jadi sebenarnya di slide ini juga sudah ada ini ya. Mengkombinasikan obat dengan mekanisme kerja yang berbeda. Itu. Goalnya ya tentunya sama, ya kan? Tujuannya sama. Ya, tujuan atau arahnya, ya, arah efeknya, ya, goalnya sama. Tapi titik tangkap atau mekanisme kerjanya berbeda. Ya. Jadi itu adalah prinsip kombinasi obat secara umum ya, dan juga berlaku di kombinasi kemoterapi ya. Tuh. Nah, jadi kenapa mekanismenya berbeda? Ya sama dengan alasan tadi mengatasi resistensi tadi ya. Karena sel kanker juga nanti ya misalnya bakteri misalnya itu punya kemampuan untuk mengembangkan diri ya agar resisten terhadap agen kemoterapi yang diberikan. Nah, jadi sebentar ya Dik ya. Ya. Halo ya. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi bisa mengembangkan diri ya untuk resisten terhadap kemoterapi yang diberikan. Nah, tapi kalau mekanisme kerjanya berbeda, maka sel kanker itu akan bingung ya. Dia akan harus mengembangkan diri untuk mengatasi berbagai macam atau berbagai arah yang berbeda gitu ya. Dia akan mengembangkan membentuk mutasi ya di berbagai macam mutasi yang harus dia kembangkan ya, sehingga kalau diberikan kombinasi ini ya harapannya akan terjadi sinergi gitu ya, karena obat itu punya pintu masuk yang berbeda-beda ya, sehingga mungkin ditutup di satu pintu oleh sel kanker ya, masih ada 2 pintu yang bisa bekerja ya, demikian. Nah, sinergi ini juga nanti kerja dari misalkan kombinasi dari 3 macam obat kemoterapi ya,
3 macam obat. Ini nanti kalau misalnya obat A plus B plus C, maka nanti efeknya tidak hanya penjumlahan dari efek A plus B plus C, tapi nanti efeknya akan lebih besar dari efek obat A, obat B plus obat C. Gitu. Itu adalah prinsip sinergi. Nah, kemudian tentunya obat yang digunakan itu memang secara tunggal itu efektif, itu bukan dia efektif setelah berada di dalam kombinasi, ya, tapi dia sebagai obat tunggal sendiri memang menunjukkan efek sitotoksik atau bisa menghambat pertumbuhan sel kanker. Ya. Kemudian juga toksisitasnya tidak tumpang tindih. Ya, tadi makanya dipilih yang mekanisme kerjanya berbeda, itu berarti nanti toksisitasnya tidak overlap. Ya. Nah, kemudian juga mempertimbangkan kerjasama spasial ya antara antar terapinya, gitu, sehingga masing-masing itu bisa bekerja optimal ya di dalam kombinasi dari kemoterapi tersebut. Ya, jadi itu adalah prinsip terapi kombinasi untuk kanker. Kemudian tentunya ini juga beberapa ya harus dipertimbangkan ya. Itu, ya. Jadi kemampuan untuk membunuh sel kankernya ya itu akan bisa ditoleransi oleh pasien ya. Kemudian nanti kombinasi itu juga akan broad range ya. Jadi efeknya itu akan lebih luas tuh. Nah, kemudian resistensinya juga tidak akan berkembang dengan cepat. Oke, ini sama ya menjelaskan dari prinsip dari kombinasi tadi. Ya. Nah, berikutnya adalah kita masuk ya ke anti kankernya. Ya, anti kanker itu nanti diberikan tujuannya bisa kuratif, bisa untuk mengontrol dan juga bisa untuk paliatif ya. Ini tadi sudah kita sampaikan bahwa digabungkan ya beberapa modalitas itu bisa jadi seperti itu. Kemoterapi itu bisa sebagai terapi utama, bisa sebagai terapi adjuvan. Nah, kemudian kemoterapi ya itu dia mempunyai kerjanya menghambat mekanisme proliferasi dari sel ya, dan tentunya tadi sudah kita diskusikan ya, toksik baik untuk sel tumor maupun sel normal, terutama sel normal yang pembelahnya itu cepat. Nah, nanti kemoterapi ya, obat-obat yang digunakan untuk kemoterapi itu mempunyai dua atau digolongkan menjadi dua ya. Ini juga sebenarnya nanti untuk memudahkan adik-adik pada saat belajar ya. Ada kemoterapi itu yang sifatnya cell cycle specific atau CSS ya. Contohnya ada vincristine, vinblastine, nanti akan kita lihat, kita bahas lebih jauh lagi, ada mercaptopurin dan methotrexate dan yang lainnya ya. Disebut sebagai cell cycle specific ini karena dia spesifik pada siklus sel itu tertentu ya, pada siklus sel yang mana itu spesifik. Nah, tentunya adik-adik harus ingat kembali ya siklus sel itu bagaimana gitu ya, dari fase G0 ya, kemudian masuk ke G1 dan seterusnya ya sampai nanti terjadi mitosis atau pembelahan. Nah, CSS ini cell cycle specific ini nanti bekerjanya adalah di salah satu dari siklus sel. Nah, meskipun demikian ada kemoterapi itu yang sifatnya cell cycle non spesifik. Ya, berarti dia tidak peduli ya sel kanker tadi itu sedang berada di siklus yang mana, obat
kanker atau kemoterapi yang cell cycle non-spesifik ini akan bisa bekerja. Nah, contohnya adalah SAT alkylator atau disebut atau nama lainnya adalah alkylating agent ya, atau senyawa pengalkil ya. Kemudian ada anti kanker yang merupakan antibiotik ya. Ada dactinomycin, daunorubicin, doxorubicin dan yang sebagainya. Kemudian ada cisplatin. Cisplatin ini sebenarnya yang mirip dengan SAT alkylator ya. Kemudian ada procarbazin dan nitrosourea. Nah, ini kita ingatkan kembali siklus sel ya, nanti tolong bisa dipelajari kembali ya, karena tadi terutama yang cell cycle spesifik itu nanti akan mempengaruhi di fase-fase pembelahan sel ini ya, bekerjanya. Tuh. Nah, ini penjelasan dari siklus sel ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Tuh. Oke. Nah, ini gambar ini saya ambil dari buku Pharmacology at a Glance ya. Tadi sudah saya tunjukkan di awal tadi. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik belajar ya, terutama tadi ada CSS ya, kemudian ada yang non-spesifik siklus sel ya. Tuh. Nah, ini digambarkan di tengah ini adalah apa ini ya? Untir-untir seperti ini, ya, double helix. Ini adalah tentunya adalah gambaran DNA, ya, gambaran DNA. Kemudian adik-adik tentunya tahu DNA ini akan mengalami replikasi, ya, replikasi kemudian akan menjadi template untuk transkripsi membentuk RNA, ya, kemudian nanti akan terjadi akan sebagai template membentuk protein ya atau translasi itu. Nah, proses ini ya, tentunya kemudian terbentuknya berbagai macam protein ini ya, yang kemudian nanti akan diperlukan di dalam proses pembelahan sel. Nah, di proses inilah yang nanti akan dihambat oleh kemoterapi. Nah, di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ini kotak ini ya, nanti lebih jelasnya tentunya adik-adik akan melihat di katsum ya, adalah merupakan obat yang obat kemoterapi tentunya ya, kemoterapi yang dia bekerja dengan menghambat sintesis DNA gitu ya, berarti pada proses replikasi tentunya. Nah, contohnya ada sitarabin ya, kemudian ada anti metabolite ya. Ini contohnya ada methotrexate, fluorourasil dan sebagainya. Kemudian ada mercaptopurin dan thioguanin. Ini adalah obat-obat kemoterapi ya yang bekerja dengan menghambat sintesis DNA. Nah, di sini digambarkan mekanismenya secara ringkas ya. Sitarabin itu dia akan menghambat DNA polimerase. Nah, nanti silakan ditelaah kembali ya, DNA polimerase itu ada di mana, bekerjanya bagaimana ya, sampai adik-adik paham kalau DNA polimerase ini dihambat, maka tentunya polimerasi DNA, ya, karena DNA itu kan merupakan polimer ya, struktur yang sama berulang ya, bergandengan terus ya sampai menjadi panjang. Nah, tentunya kalau DNA polimerase ini dihambat, proses replikasi DNA atau pembentukan DNA ini tidak akan terjadi. Ya, sehingga proses selanjutnya ada transkripsi, translasi itu juga tidak akan terjadi. Ya, proses pembelahan sel lebih lagi ya tidak akan terjadi. Nah, kemudian ada ini misalnya methotrexate. Ya, methotrexate ini dia bekerjanya adalah dengan menghambat dihidrofolat reduktase. Sementara enzim ini
ya diperlukan dalam proses metilasi deoksiuridilat menjadi asam timidilat. Ya, jadi di sini ada tanda minus, maksudnya karena ini dihambat, maka proses ini juga akan terhambat. Nah, sementara proses ini ya metilasi deoksiuridilat menjadi asam timidilat ini diperlukan dalam proses sintesis basa pirimidin, ya merupakan basa DNA. Ya, tentunya karena basa pirimidin tidak terbentuk, maka proses replikasi DNA tidak akan terjadi. Nah, kemudian ada fluorourasil, ya, ada raltitrexate. Nah, dia sebenarnya sama ya menghambat proses pembentuk sintesis basa pirimidin ya pada tahapan metilasi deoksiuridilat menjadi asam timidilat, tetapi yang dihambat adalah enzim yang berbeda. Yang dihambat adalah enzim timidilat sintetase. Gitu ya. Kemudian masih ada penghambat DNA sintesis ini ya. Ini adalah senyawa merkaptopurin. Nah, merkaptopurin ini karena dia bentuknya mirip dengan basa purin ya, maka si merkaptopurin ini akan bersaing ya tentunya dengan purin yang semestinya, tetapi nanti hasil sintesisnya akan salah atau akan berbeda ya, di mana tidak terjadi cincin purinnya. Nah, jadi merkaptopurin ini akan memblok sintesis cincin purin itu. Ya, tentunya tidak akan tersedia ya purin yang benar untuk proses replikasi. Gitu. Ya. Demikian juga tioguanin. Tioguanin ini juga akan mengganggu ya proses sintesis basa purin. Nah, karena obat-obat yang barusan kita bahas ya, yang ada di kotak kiri atas ini ya, ini menghambat ya atau bekerjanya pada proses sintesis DNA, maka dia masuk ke dalam golongan cell cycle spesifik atau cell cycle non spesifik ya. Coba bisa direspon dulu. Spesifik. Spesifik, oke. Ya, terima kasih, Delif. Yang lainnya pada kemana ini ya? Nah, berikutnya adalah di kotak yang di bawahnya ini. Ya, di kotak yang di bawahnya ini ada vinca alkaloid. Ya, alkaloid tentunya adik-adik pernah ya mendengar istilah alkaloid. Alkaloid ini termasuk senyawa yang dihasilkan oleh tanaman. Nah, sifatnya mirip dengan alkali atau sifatnya basa, sehingga disebut sebagai alkaloid. Nah, vinca alkaloid. Nah, vinca alkaloid itu adalah alkaloid yang dihasilkan dari tanaman Vinca rosea. Vinca rosea atau tapak doro. Ya, tentunya adik-adik nanti saya harap penasaran gitu sehingga bisa melihat Vinca rosea kayak apa sih tanamannya ya. Itu tapak doro ya. Tentunya pernah lihat ya. Nah, yang banyak mengandung vinca alkaloid ini adalah pada daun ya, daun tapak doro yang bunganya berwarna putih. Karena tapak doro itu kalau yang sudah pernah melihat ya, ada yang bunganya putih, ada yang bunganya ungu pink ya, ungu merah. Nah, itu yang bunganya putih tapi pada daunnya ini banyak mengandung alkaloid vinca. Di antaranya adalah vincristin dan vimblastin. Ya, itu. Nah, dia bekerjanya bagaimana? Jadi ini termasuk juga contoh ya, ini sebagai wawasan adik-adik bahwa tanaman itu ternyata mengandung senyawa aktif yang
banyak sekali senyawa aktif dari tanaman ini yang sangat berguna di dalam pengobatan atau dalam kesehatan. Nah, vinca alkaloid ya, dia bekerja spesifik pada fase M. Ya, kalau tadi yang di atas ini bekerja spesifik pada fase yang mana ya, nanti silakan bisa dilihat. Kalau vinca alkaloid ini pada fase M, ya. Fase mitosis. Ya. Nah, dia akan merusak spindle ya pada saat fase mitosis ya. Nanti silakan bisa ditilik kembali ya di siklus sel ini. Mitosis itu apa yang terjadi? Di situ ada kumparan-kumparan atau ada tubulin ya, yang itu prosesnya adalah sudah siap mau membelah sel itu ya. Tapi kemudian tubulinnya ini diikat ya, kemudian kumparan tadi itu akan dirusak oleh si alkaloid vinca. Mirip dengan golongan taksan ini ya, atau senyawanya disebut sebagai paclitaxel ya, ini juga dari tanaman ya. Ini dia akan mengikat tubulin tadi ya, sehingga akan stabil ya. Stabil, tidak bisa berubah lagi atau bergerak atau progres ya, berproses untuk mitosis ya, sehingga terjadi mitotic arrest gitu, selnya tidak bisa membelah gitu ya. Tuh. Nah, berikutnya yang di sebelah kanan ya, di sebelah kanan ini adalah yang obat-obat yang menginaktifkan DNA gitu ya. Di sini ada di kotak yang pertama di paling kanan ini ya, ada golongan alkylating agent atau tadi yang disebut sebagai senyawa pengalkil ya, atau zat alkilator ya. Nah, contohnya ada siklofosfamid, klorambusil, busulfan, kemudian cisplatin. Nah, cisplatin ini tadi saya sampaikan ini memang seringkali dimasukkannya adalah sebagai alkylating agent. Alkylating agent ini bekerjanya menginaktifkan DNA dengan cara mengikat silang secara kovalen ya, dua basa DNA ya, dua basa DNA bisa dari spindle yang sama ya. Kalau spindle ya, strand ya, bisa dari strand yang sama, bisa kalau yang digambarkan di sini adalah dari strand yang berbeda ya. Jadi alkylating agent ini seperti punya dua tangan begitu, bisa mengikat kovalen basa DNA di satu strand ya, kemudian yang tangan yang satunya adalah mengikat basa DNA di strand yang lainnya, atau di dua basa DNA di strand yang sama ya. Yang mana dari ikatan, karena adik-adik mestinya tahu ya, ikatan kovalen itu sifatnya sangat kuat ya, sangat mudah dipecah tuh. Karena ada ikatan kovalen silang ini di dua basa DNA ini akan menyebabkan struktur dari DNA ini menjadi kaku ya, tidak cocok lagi untuk template ya pada saat replikasi maupun transkripsi gitu ya, sehingga proses ke bawah ini ya tentunya akan terhambat, pembelahan sel akan terhambat. Kemudian ada yang tadi antibiotik ya, beberapa antibiotik ini ada doxorubicin, daptomycin ya, dia akan bekerja menghambat atau menginaktifkan DNA dengan cara menyisip ya, interkalasi ya, menyisip di antara pasangan basa DNA ini ya, sehingga memblok proses transkripsi gitu ya. Dia menyisipnya, si doxorubicin, daptomycin ya, ini menyisip ya, kemudian karena dia menyisip di antara dua strand DNA ini ya, tentunya di situ ada berbagai macam ikatan kimia ya, walaupun bukan ikatan kovalen, tapi ada ikatan hidrogen, ada ikatan van der Waals, dan banyak
ya, karena menyisip jadi dia akan banyak sekali ikatan walaupun lemah tapi karena banyak sehingga menjadi ikatan yang kuat gitu, sehingga strukturnya menjadi tidak cocok lagi untuk proses-proses template-nya. Tuh. Nah, kemudian kalau bleomisin ini juga antibiotik, tapi mekanisme kerjanya agak berbeda. Ya, kalau dia akan mendegradasi formasi DNA karena dia merupakan suatu senyawa radikal. Ya, dia merupakan senyawa radikal ya, punya free radikal, ada radikal bebas ya, yang dia akan menyerang struktur DNA. Itu sehingga struktur DNA akan menjadi rusak ya, tentunya akan tidak bisa melanjutkan proses berikutnya ya sampai pembelahan. Nah, kemudian ini tadi ya hormon steroid, hormon ya, untuk terapi hormon ini contohnya adalah hormon steroid ya, dan juga antagonisnya ya, kadang diberikan hormonnya ya, kadang diberikan antagonisnya ya, tergantung tadi ini kankernya di individu tadi itu bagaimana proses ekspresi reseptornya. Nah, meskipun ini cara kerjanya itu tidak sepenuhnya dimengerti ya, tapi lebih banyaknya diyakini bahwa steroid hormon dan mungkin antagonisnya ini ya, atau selektif serum ya, itu nanti bisa dieksplor coba ya. Dia akan menghambat sintesis protein tertentu gitu ya. Nah, jadi ini tadi penghambat DNA ini ya, inaktif DNA ini merupakan cell cycle non spesifik ya, pekerjaannya tidak spesifik pada fase siklus sel tertentu. Nah, berikutnya ini adalah tadi yang targeted terapi ya, menggunakan monoklonal antibody ya, contohnya ada trastuzumab, rituximab gitu. Mungkin adik-adik tentunya tahu ya, ini ada akhiran map ini, di akhir ini maksudnya apa ya? Ya, bisa direspon dulu adik-adik. Silakan. Izin menjawab, Prof. Mungkin artinya MAP monoclonal antibodies. Ya, oke. Betul. Makasih, Dek Fit tadi ya. Siapa, Dek? Namamu tadi. Ya. Iya, Prof. Falahul Fikri. Ya, oke. Makasih. Ya, betul. Ya, monoklonal antibody. Ya, jadi itu kita agak mudah mengenali gitu ya. Ada akhiran map ini, oh itu monoklonal antibody gitu. Ya, berarti dia kalau dalam hal ini, oh ini berarti targeted terapi ini ya. Oke. Nah, itu ini adalah obat-obat kemoterapi ya, secara ringkas sebenarnya sudah kita diskusikan ini ya. Yang berikutnya tentunya adalah lebih spesifik ke masing-masing ya, masing-masing dari contoh-contohnya ya, contoh-contoh dari obat-obatnya ini nanti bisa dieksplor ya. Kemudian mekanisme aksi lebih jauh atau lebih detailnya ya, ini nanti kalau misalnya nanti waktunya itu tidak cukup ya, nanti bisa baca, tapi ini sebenarnya tadi sudah kita diskusikan ya. Nah, ini adalah alkylating agent ya. Alkylating agent tadi itu yang mengikat secara ikatan silang secara kovalen ya. Ini karena tadi si alkylating agent ini akan membentuk ion karbonium atau alkyl ya, itu yang sangat reaktif. Nah, sangat reaktif sehingga dia akan
bisa menyerang ya perikatan secara kovalen dengan nukleofil yang penting di dalam tubuh. Ya, hampir senyawa-senyawa dalam tubuh kita itu sebenarnya merupakan nukleofil, ya, nukleofilik gitu. Sehingga ini kalau ada ion karbonium atau alkil yang reaktif ini, maka akan bergabung dengan atau akan menyerang nukleofilik di dalam tubuh. Ya. Kalau dalam kasus inaktivasi DNA tadi, maka dia akan menyerang basa DNA. Nah, basa DNA itu kan termasuk senyawa amino ya, senyawa amino. Dan juga ada senyawa fosfat juga ya, tapi kalau di basa itu berarti senyawa amino. Nah, kemudian ada juga sebenarnya ada sulfhidril ya, kemudian senyawa hidroksil, karboksil, dan imidazol. Nah, tuh. Ya, kemudian sehingga disebut sebagai ada alkilasi DNA. Ya, DNA-nya akan teralkilasi, ya, diserang oleh senyawa alkil tersebut. Tuh. Nah, ini adalah contoh-contoh dari alkylating agent ya. Dari alkylating agent ada busulfan, siklofosfamid, ya, karmustin, dan yang lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh serangan alkil tadi ya. Ini misalnya klorambusil ya. Ini misalnya klorambusil itu kemudian ini digambarkan dua unta ini berarti DNA ya. Maka si klorambusil ini akan mengikat ya, mengikat. Nah, ini contohnya ya. Mengikat DNA ini di basa guanin ya, di basa guanin. Jadi satu kali gitu satu tangan ya menggandeng satu guanin, kemudian tangan yang lainnya akan menggandeng guanin yang lainnya. Ya, bisa di strand yang sama, bisa di strand yang berbeda. Gitu. Nah, ini secara kovalen. Nah, sehingga struktur DNA ini akan menjadi kaku. Nah, yang ini adalah contoh cisplatin. Ya, sama juga ini tadinya senyawa cisplatin. Ini juga bereaksi dengan guanin. Ya. Bisa di strand yang sama. Ini dua tangan dari cisplatin ini akan menggandeng guanin ya. Atau di strand yang berbeda. Gitu. Yang ini adalah fosfamid. Ya, senyawa fosfamid. Ini sama ya, senyawa fosfamid ini menggandeng ya di bagian N dari basa guanin gitu. Nah, jadi itu gambarannya ya, gambaran mekanismenya. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah belajar bahwa kemoterapi itu diberikan secara kombinasi, nah ini adalah diantaranya ini. Jadi senyawa pengalkil itu ternyata bisa mendorong terbentuknya resistensi ya. Jadi sel kanker itu akan karena diberikan senyawa pengalkil, itu sel kanker itu akan mendorong dirinya untuk resisten terhadap senyawa pengalkil tersebut. Nah, ini contohnya ya, misalnya ini ya di sel kanker akan meningkatkan. Sebentar ya, Adik-adik. Ya, oke, adik-adik akan saya lanjutkan ya. Jadi
sel kanker itu akan kemudian meningkatkan kemampuan memperbaiki DNA yang rusak oleh senyawa pengalkil tadi. Itu sehingga dia akan lama-lama akan resisten terhadap senyawa pengalkil yang diberikan. Nah, bisa juga dia akan menurunkan permeabilitasnya terhadap senyawa pengalkil tadi, ya. Atau juga ini ya, jadi si sel kanker itu akan meningkatkan produksi glutathione. Nah, sementara adik-adik tentunya tahu ya, glutathione atau GSH itu merupakan senyawa yang menangkal radikal bebas, termasuk tadi serangan alkil dari senyawa pengalkil. Ya, sehingga kalau hanya kemoterapinya hanya diberikan senyawa pengalkil, misalnya chlorambucil misalnya ya, maka sel kanker ini akan cepat resisten. Ya, akan cepat resisten. Nah, ini untuk lebih spesifik lagi ya, beberapa senyawa pengalkil ini ada siklofosfamid, ada yang lain-lainnya. Ini nanti bisa tolong di explore ya, tapi ini intinya tadi sudah saya sampaikan. Ada chlorambucil, prokarbasin, ya, ada karbasin, ya, semuanya mekanismenya sama. Cisplatin, ya. Nah, berikutnya antimetabolit. Antimetabolit tadi digambar di awal tadi juga sudah saya sampaikan ya. Contohnya ada berbagai macam, ada tadi fluorourasil, kemudian mercaptopurin, yang methotrexate, ya, dan sebagainya. Nah, dia akan tadi ya akan menghambat ya, sintesis metabolit, termasuk tadi sintesis dari basa purin maupun pirimidin, ya, sehingga ada yang menyebut sebagai analog pirimidin, ya kan, seperti ini fluorourasil ini disebut sebagai analog pirimidin karena dia nanti mirip dengan pirimidin, tapi pirimidinnya itu salah. Demikian juga yang purin, ya. Ini mekanisme kerja secara rincinya, ini intinya tadi sudah sampaikan, nanti ini bisa dipelajari. Nah, demikian juga methotrexate, ya, fluorourasil, ya. Nah, ini yang natural product ya, karena dari tanaman ya, sehingga disebut sebagai natural product. Tadi alkaloid vinca, kemudian ada plakitaxel, tadi ya golongan taksan, dan juga yang lain-lainnya ya. Tadi kita sudah tahu bahwa alkaloid vinca, kemudian golongan taksan, ya, ini adalah M-phase spesifik ya, pada spesifik menghambat mitosis ya, atau pada fase M. Tuh. Mekanisme kerja tadi sudah saya sampaikan di gambar di awal tadi ya, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Antibiotik juga demikian ya, tadi bekerjanya adalah dengan menyisip tadi ya. Oke, ini nanti bisa dipelajari. Nah, mungkin saya akan langsung saja ke alasan penggunaan kombinasi. Alasan penggunaan kombinasi tentunya tadi sudah kita bahas ya. Tapi bagaimana resistensi itu bisa terbentuk? Itu karena ada sel kanker itu akan merubah genetiknya, ya, memutasi dirinya sehingga akan terbentuk gen-gen yang spesifik sesuai dengan maunya si sel kanker ini ya. Nanti akan kemudian timbul fenotip yang resisten terhadap anti kanker yang diberikan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa misalnya zat pengalkil, ya, zat pengalkil itu akan bisa mengembangkan fenotip resisten dengan cara memperbaiki
meningkatkan kapasitasnya untuk memperbaiki DNA yang rusak. Itu. Nah, bisa juga misalnya dengan menurunkan permeabilitas terhadap obat kanker yang diberikan. Nah, itu juga dikembangkan oleh sel kanker akibat diberikannya kemoterapi senyawa pengakil. Nah, bisa juga dengan meningkatkan produksi senyawa tiol. Ya, meningkatkan produksi senyawa tiol ini nanti akan senyawa tiol kalau di dalam kondisi normal ya tentunya kita senang kalau senyawa tiolnya itu banyak ya, berarti antioksidannya itu tinggi gitu. Tapi oleh sel kanker ini senyawa tiol ini digunakan untuk menjebak senyawa pengakil yang diberikan, itu sehingga senyawa pengakil menjadi tidak efektif untuk mematikan atau menghambat pembelahan sel kanker. Bisa juga misalnya metotreksat ya, diberikan metotreksat ini merupakan antimetabolit ya. Dia akan si sel kanker itu akan mengembangkan diri ya untuk menurunkan transport obatnya ya, sehingga metotreksat ini tidak akan bisa masuk ke sel kanker. Nah, atau bisa juga dengan menurunkan afinitas enzim ya yang diperlukan oleh obat kanker. Jadi misalnya metotreksat ini perlu di metabolisme dengan atau oleh enzim dihidrofolat reduktase ya. Metotreksat ini akan mengganggu ya, tadi di gambar awal tadi ya sudah kita sampaikan metotreksat itu akan mengganggu enzim dihidrofolat reduktase ya, maka ini afinitas enzimnya akan dihambat. Oke, nah, atau juga sintesisnya itu yang diperbanyak gitu, jadi ditingkatkan sintesis enzimnya. Nah, ini untuk merkaptopurin ya, merkaptopurin ini bisa mengembangkan resistensi dengan cara menurunkan sintesis enzim ya, yang merubah merkaptopurin ini menjadi bentuk aktifnya. Nah, contohnya adalah enzim hipoksantin guanin fosforibosil transferase ini ya, HGPRT. Nah, yang tentunya diperlukan untuk mengubah merkaptopurin menjadi bentuk aktif ya, tapi ini sintesisnya diturunkan. Betul. Ya, nah sehingga kita semakin paham bahwa kemoterapi itu lebih efektif jika diberikan dalam bentuk kombinasi. Nah, ini adalah beberapa kombinasi kemoterapi ya yang sudah direkomendasikan ya atau yang sering digunakan. Ini contohnya adalah kombinasi CMF ya, AC dan CEF ya, siklofosfamid, metotreksat dan fluorourasil ya. Nah, untuk wanita yang premenopause ya, berarti yang belum menopause ini bisa cocok dengan kombinasi apapun. Tapi kalau yang post menopause ya, jadi yang sudah menopause itu lebih baik digunakan kombinasi CMF atau AC. Nah, ini kombinasi ini apa saja ya? CMF itu adalah siklofosfamid, metotreksat dan fluorourasil ya. Nah, ini ada jadi kemoterapi itu diberikannya tidak hanya sekali gitu ya, jadi ada beberapa siklus. Nah ini misalnya siklofosfamid ini regulasinya ini siklofosfamid diberikan secara oral setiap hari selama 2 minggu. Nah, tapi pada hari pertamanya dari setiap minggu itu diberikan intravena itu metotreksat dan 5-fluorourasil. Nah, jadi kombinasinya seperti itu. Nah, setelah selesai 2 minggu ini maka akan ada periode istirahat 2 minggu ya. Selama periode istirahat ini tidak diberikan obat sama sekali ya.
Nah, setelah selesai ini 2 minggu periode pengobatan dan 2 minggu istirahat, maka ini disebut sebagai satu siklus. Itu. Nah, kombinasi CMF ini diberikan dalam 6 siklus. Nah, jadi selesai pengobatan itu adalah 6 bulan. Gitu. Itu adalah kombinasi CMF. Gitu. Nah, kemudian yang AC, kombinasi AC itu adalah adriamycin dan siklofosfamid. Pada kombinasi adriamycin dan siklofosfamid ini tidak ada obat harian. Nah, tidak ada obat harian, tapi rule-nya adalah diberikan secara intravena, ya, adriamycin dan siklofosfamid pada hari pertama, kemudian istirahat 21 hari. Ya, sehingga memerlukan waktu 3 minggu ini. Ya. Ini adalah satu siklusnya. Nah, nanti pada hari ke-22 akan dimulai siklus kedua. Nah, kombinasi AC ini diberikan dalam 4 siklus, ya, sehingga lama seluruh perawatannya adalah 2 bulan. Nah, untuk kombinasi CEF, ini rule-nya sama dengan kombinasi CMF. Ya. Nah, kemudian yang adriamycin dan siklofosfamid ini bisa juga diikuti dengan pemberian paklitaxel. Ya. Jadi paklitaxelnya itu diberikan secara intravena 3 minggu setelah siklus terakhir dari kombinasi AC ini. Itu ya. Oke. Nah, ini kemudian tabel-tabel ini saya ambil dari buku. Ini bukan dari ini dari Katsum ya. Nanti silakan dicek kembali ya. Dosis-dosisnya ya. Tentunya tadi saya belum menyampaikan dosis-dosisnya ya, tetapi ini adalah beberapa rekomendasi dosis ya menurut referensi ya. Oke, nanti bisa dilihat. Baik, saya kira itu adik-adik yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada komentar atau tanggapan terlebih dahulu. Sambil saya stop share dulu, kemudian akan saya tampilkan absennya, berarti di mana? Oke, sebentar. Nah, ini apakah absensinya sudah terlihat adik-adik? Terlihat, Prof. Oke, saya tampilkan QR code-nya. Oke, silakan absen. Sambil mungkin ada yang ingin bertanya dulu atau komentar atau tanggapan ya. Silakan, ini kan pesertanya ada 209 ya, berarti 209 dengan